Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsiya bitaqwallah wattaqullaha la'allakum turhamun wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bana masjidan lillahi ta'ala banallahu baitan fil jannah. Wa qala Allah ta'ala fi hadisil qudsi inna buyuti fil ardil masajid wa inna zawari fiha ummaruha. Al hadis atau kama qala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa manjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmat Allah yang selalu mengalir dalam setiap hembusan nafas kita. Nikmat-nikmat Allah yang selalu menaungi dalam setiap langkah-langkah kita. Kita syukuri nikmat Allah dengan mempergunakan nikmat sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat. Ketika kita mensyukuri nikmat sehat, kita pergunakan sehat untuk taat kepada Allah. Ketika kita mensyukuri nikmat yang berupa karunia dan rezeki yang luas dari Allah, kita pergunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Mensyukuri nikmat Allah berarti kita mempergunakan nikmat-nikmat sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini tema khutbah yang kita akan sampaikan berkaitan dengan kewajiban seorang muslim terhadap masjid Allah. Masjid Allah, bahwa Allah mempunyai rumah di bumi ini dan masjid-masjid itu adalah rumah Allah. Sebagaimana tadi inna buyuti fil ardil masajid, sesungguhnya rumahku di bumi adalah masjid-masjid. Wa inna zawari, dan sesungguhnya orang-orang yang berkunjung fiha di dalamnya ummaruha, termasuk orang-orang yang memakmurkannya. Terkait dengan kewajiban muslim terhadap masjid, yang pertama adalah binayah, artinya harus memikirkan tentang pembangunan masjidnya. Membangun masjid ini hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau dalam kajian fikih, membangun masjid itu adalah fardu kifayah. Kalau ada dalam satu daerah, satu perkampungan, satu kompleks yang di situ banyak umat Islamnya, maka wajib mereka untuk membangun masjid Allah. Semuanya akan berdosa kalau mereka tidak punya perhatian dan kepedulian untuk membangun masjidnya Allah. Kalau situasi dan kondisi tempat itu mungkin kurang dalam masalah ekonomi, dia punya teman, dia punya saudara muslim, maka tergerak untuk melakukan, yaitu membangun masjid Allah. Ketika mereka tidak peduli untuk membangun masjid Allah, maka seluruh kampung itu akan menanggung dosanya. Kemudian adanya masjid itu adalah merupakan satu kebutuhan, sebagaimana kita membutuhkan rumah tinggal kita. Masjid adalah merupakan kebutuhan yang pokok, yang primer bagi kita sebagai seorang muslim. Maka di situ, ketika masjid sudah didirikan, masjid sudah dibangun, tidak terhenti sampai di situ, maka
kewajiban yang kedua adalah riayah, yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan masjid, apakah itu keindahannya, apakah itu kebersihan dan kesuciannya, ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pengurus masjid atau BKM. Karena masjid ini adalah Baitullah, rumah Allah. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang punya andil, dan mereka yang juga punya saham di dalam pembangunannya, bisa membangun, bahkan terkadang membangun secara fisik bangunan masjid lebih mudah dan lebih cepat. Tetapi tidak terhenti sampai di situ. Setelah membangun, merawat, menjaga, memelihara, supaya masjid itu tetap terlihat dengan indah, memberikan daya tarik, sehingga masjid itu akan makmur dengan kegiatan-kegiatannya. Kemudian yang ketiga, yaitu idarah, adanya pengaturan, adanya manajemen. Karena ada dan sebagian besar masjid-masjid di lingkungan kita itu yang manajemennya turun menurun, artinya dari turun temurun, dari kakeknya ke anaknya ke cucunya dan seterusnya. Tetapi sesuai dengan tuntutan zaman dan dalam rangka untuk meraih satu kemajuan dan keberhasilan, tentunya harus ada, yaitu manajemen masjid. Kita selalu berupaya, dan khususnya kita Masjid As-Salam selalu terbuka, siapapun bisa dan kemudian diharapkan untuk bisa, artinya bergabung di dalam Masjid As-Salam ini. Ketika manajemen masjid bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka tentunya di dalam manajemen ini dibutuhkan adanya perencanaan, ada program kegiatan, ada evaluasi kegiatan yang tentunya itu akan bisa berjalan dengan baik ketika mendapatkan dukungan secara maksimal dari seluruh para jamaah. Pengurus hanya mengatur dan secara terbuka tentunya mengajak kepada seluruh jamaah untuk mengambil andil bagaimana kita sama-sama, artinya memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah imarah, yaitu memakmurkan masjid. Jangan sampai kita termasuk di antara bagian yang menjadi tanda-tanda akhir zaman dan tanda-tanda kiamat, bersemangat untuk membaguskan masjid secara fisik, tetapi sepi akan kegiatan dan sepi akan kegiatan dan ibadah di dalamnya. Bukan hanya secara fisik yang dibanggakan, tetapi tentunya bagaimana masjid yang indah secara fisik tapi juga makmur dalam kegiatan-kegiatannya. Di dalam masalah memakmurkan masjid ini, surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya lah orang-orang yang akan memakmurkan masjid man amana billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah. Syarat utama dan yang pertama adalah amana billah, dia beriman kepada Allah. Pada masa Rasulullah pernah ada yang disebut Masjid Dirar. Masjid Dirar ini masjid yang dibangun bukan dasar karena ussisa ala taqwa, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan, tetapi Masjid Dirar dibangun untuk menyaingi Masjid Quba yang telah dibangun oleh Rasulullah. Masjid Dirar secara fisik masjidnya lebih indah dan bagus, tetapi dibangun oleh orang-orang munafik untuk memecah belah umat Islam. Nah, itu tidak diniatkan untuk la masjidu ussisa ala taqwa, bukan diniatkan untuk membangun ketakwaan,
mulai dari pengurusnya, mulai dari jamaahnya, tetapi ada tujuan-tujuan politis. Di situ akhirnya turun perintah dari Allah agar masjid itu bahkan kemudian dihancurkan. Masjid dibangun adalah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan, penghambaan, yaitu para jamaahnya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, fa'asa, mudah-mudahan mereka ayyakunu minal muhtadin, termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kewajiban kita sebagai muslim terhadap masjid Allah ini, mari kita tumbuhkan dan kita kembangkan supaya kita akan termasuk di antara hamba Allah yang dijanjikan akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ada sab'atun, ada 7 golongan yang dijanjikan oleh Allah nanti di akhirat untuk mendapatkan naungan. Pada saat itu yauma la dzilla illa dzillahu, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satu dari 7 golongan itu adalah rajulun mu'allakun qalbuhu fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya selalu terpaut, terpanggil dalam, yaitu dengan kegiatan dan urusan-urusan masjid. Baik itu dalam hal memberikan perhatian bangunan fisiknya, menjaga kebersihan dan keindahannya, atau memakmurkan kegiatan-kegiatannya. Dimanapun posisi kita, apapun artinya sumbangsi kita, tidak pernah keliru Allah untuk mencatatnya. Kami hanya mengajak dan menghimbau, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas. Pertama, kecintaan kita kepada masjid Allah ini, dan juga memberikan perhatian serta menjadi orang-orang yang mempunyai mu'allakun qalbuhu, yang hatinya selalu merindukan dan terpaut dengan masjid Allah, sehingga nantinya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan yauma la dzilla illa dzillahu, pada saat ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adda'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa hadar wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati bi qudsi wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafirudz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أصلح ولاة أمورنا وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين وإنهم على القيام بمهامهم كما أمرتهم يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.